Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya Muhammad Nur Ahsin akan sedikit menjelaskan tentang materi jurnalistik ya dengan judul konsep dasar jurnalisme. Kita lanjut. Jadi jurnalisme sendiri itu ada banyak pengertian. Nah, kita bisa lihat menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Adi Negoro menjelaskan bahwa jurnalisme adalah sebuah kepandaian dalam hal mengarang atau menyusun kata yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar atau informasi kepada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Jadi berusaha untuk menyuguhkan informasi kepada masyarakat secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Kemudian pendapat selanjutnya ada dari Ridwan yang menjelaskan bahwa jurnalisme adalah suatu kepandaian praktis dalam mengumpulkan serta mengedit berita yang ditujukan untuk pemberitaan, baik pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan-terbitan berkala lainnya. Selain bersifat keterampilan praktis, jurnalistik juga adalah sebuah seni. Jadi berusaha untuk mengumpulkan data-data yang faktual, kemudian mengedit, menulis, kemudian menyuguhkan dalam bentuk bisa surat kabar, majalah atau yang lainnya, kemudian menyuguhkannya kepada masyarakat. Kita lanjut. Jadi ciri jurnalisme yang pertama adalah skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis adalah sikap yang selalu mempertanyakan sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah ditipu. Jadi inti dari skeptis itu adalah ragu atau keraguan. Jadi kalau kita ragu terhadap sesuatu itu kita biasanya bertanya atau mencari sampai mendapatkan kebenaran. Jadi orang yang ragu itu bukan hal yang negatif gitu ya. Maksudnya ragu di sini itu kita tidak langsung mempercayai sesuatu yang kita ketahui apakah itu benar atau tidak. Jadi kita berusaha untuk mengecek kebenaran yang kita dapatkan dari sebuah informasi. Kemudian yang kedua adalah bertindak. Bertindak adalah corak kerja seorang wartawan. Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri wartawan. Peristiwa tidak terjadi di ruang redaksi. Jadi tidak bisa liputan itu di dalam ruangan redaksi, itu nggak bisa. Ia harus pergi keluar. Karena itu yang terbaik bagi seorang wartawan adalah terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat pertama. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua adalah berubah. Jurnalisme pun mendorong perubahan. Tidak ada yang tetap kecuali adalah perubahan. Ini menurut filsuf Yunani Heraklitus. Dalam pengertian lebih luas, jurnal itu mendorong terjadinya perubahan karena menjadi perubahan yang positif tentunya. Lanjut. 4 elemen pemberitaan. Jadi abad ke-21 ini memang membawa perubahan besar bagi jurnalisme. Jadi salah satunya merumuskan kembali 4 elemen pemberitaan, yaitu wartawan, pesan, media, dan audiens. Yang pertama wartawan. Wartawan mulai mengubah diri mereka. Ruang redaksi yang dulu tempat menjadi pelarian bagi para individualis kini membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Ruang redaksi harus lebih terbuka, beragam, toleran, dan kolaboratif. Jadi ini ya. Jadi yang kedua adalah wartawan mulai mengubah bentuk dan sifat dari pesan mereka. Wartawan perlu memeras seluruh kreativitas mereka untuk menciptakan produk yang inovatif yang menempatkan berita dalam suatu konteks yang lebih luas dan berarti. Kemudian wartawan mengubah media mereka ke multimedia, karena sekarang juga banyak yang semulanya medianya cetak bisa berubah ke media-media yang sifatnya multimedia. Jadi ada yang berbentuk web, telepon, radio, televisi, dan surat kabar. Wartawan yang baik berusaha menemukan cara untuk menciptakan sarana dan teknik untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah audien. Mereka bukan lagi sekedar pemirsa atau pembaca atau pengguna, tapi sekarang mereka adalah juga produsen berita. Wartawan perlu menemukan cara untuk melibatkan
audiens dalam mencari kebenaran yang adil dan kontekstual akurat. Ini menurut Iswara. Jadi itu kurang lebih 4 penjelasan elemen pemberitaan. Kemudian ada 10 prinsip jurnalisme. Yang pertama adalah mengejar kebenaran. Yang kedua, memihak masyarakat dan kepentingan publik. Karena tugas jurnalisme itu kita memihaknya bukan kepada penguasa, tapi kita memihaknya kepada kepentingan publik atau kepada masyarakat. Kemudian disiplin melakukan verifikasi, ini yang penting. Jadi seandainya kita setelah melakukan wawancara, mengambil data, melakukan observasi, kita harus ngecek data itu apakah itu benar-benar valid atau tidak. Kalau seandainya itu tidak valid, makanya kita harus ngecek. Wartawan harus, yang keempat, wartawan harus memiliki kebebasan dalam meliput sumber. Kemudian wartawan harus mengembangkan tugas sebagai pemantau bebas terhadap kekuasaan. Kemudian yang keenam, jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Nah, banyak juga di baik media cetak atau media online itu menyediakan forum-forum atau yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan kritik. Bisa juga di ini ya, di kolom opini atau kolom lain yang bisa digunakan untuk komentar publik atau kritik. Kemudian jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Ini ya, kadang sesuatu yang penting kadang tidak menarik. Jadi bagaimana supaya membuat sesuatu yang penting itu menjadi lebih menarik dan relevan. Kemudian 8, wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif. Kemudian yang 9, wartawan harus memiliki etika. Jadi ada etika jurnalisme dan wartawan harus memiliki hak dan tanggung jawab. Nah, ini termasuk 10 prinsip jurnalisme. Lanjut. Tujuan mulia jurnalisme. Nah, ini. Jadi salah satu tokoh Mary Mapes berkata, jurnalisme bukanlah obat tetapi dia dapat menyembuhkan. Kok bisa? Nah, bisa. Jurnalisme bukan hukum, ini tetapi dia dapat membawa keadilan. Jurnalisme bukanlah militer, tetapi dia dapat membantu menjaga kita aman. Jadi ini penjelasan dari Mapes, karena jurnalisme adalah alat penting yang kita miliki untuk menjaga agar pemerintah jujur, termasuk bagian dari kontrol publik ya, menjaga agar masyarakat mendapat informasi dan menjaga agar demokrasi tetap utuh. Inti menulis berita adalah pekerjaan mulia. Nah, jadi tujuan mulia jurnalisme itu memang memberikan banyak kebermanfaatan bagi masyarakat secara lebih luas. Kemudian yang selanjutnya akurat. Jadi unsur kredibilitas memang harus menjadi pegangan bagi apa yang diucapkan, dilakukan, dan ditulis oleh wartawan. Karena itu wartawan dituntut untuk teliti terhadap apa yang ditulis. Jadi jangan sampai apa yang ditulis itu justru malah hoax atau justru malah tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena harus hati-hati. Kemudian akurasi harus bukan hanya menjadi suatu isi editorial. Akurasi adalah suatu nilai dasar atau fundamental value yang harus diterapkan tanpa syarat baik oleh wartawan maupun editor. Akurat berarti kita harus mendapatkan informasi yang pasti, yang tidak bisa dibantah. Nah, informasi yang tidak bisa dibantah itu yang bagaimana? Tentunya informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak memunculkan informasi yang menyimpang atau tidak sesuai dengan fakta. Pentingnya akurasi. Suatu berita yang tidak akurat dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Lah ini yang paling bahaya. Dan surat kabar yang tidak akurat akan kehilangan kredibilitas, yang akhirnya akan kehilangan prestis. Jadi ini yang penting, akurat. Kemudian lanjut, bekal kerja wartawan. Nah, jadi naluri berita, jadi wartawan melakukan observasi atau pengamatan ke lapangan, kemudian menemukan nuansa, mencium pertentangan antara berita yang biasa saja dengan berita yang baik. Kemudian rasa keingintahuan, mengenal berita, menangani berita, ungkapan yang jelas, kepribadian yang luas, pendekatan
yang sesuai kecepatan dan perbaikan demi kemajuan. Ini adalah bekal-bekal kerja wartawan. Harus punya rasa ingin tahu yang tinggi salah satunya. Kemudian syarat kerja wartawan, kurang lebih saya ambil 3 poin ini. Tahu yang menarik. Jadi sesuatu itu tentunya ada yang menarik dan ada yang tidak menarik. Jadi wartawan harus tahu mana berita yang menarik dan mana yang tidak menarik. Kemudian harus selalu ingin tahu ya. Kemudian mampu observasi, mampu melakukan observasi di lapangan. Nah, ini yang penting. Kemudian ada tipe dasar observasi. Yang pertama observasi partisipan, ada observasi non partisipan dan observasi diam-diam. Jadi ini ada tipe-tipe dasar observasi. Jadi observasi partisipan kita ikut berpartisipasi di dalam sebuah peristiwa. Jadi ada observasi yang non partisipan, misalnya kita tidak ikut berpartisipasi di dalam suatu kegiatan. Bisa juga kita dari contoh melihat bola gitu ya. Jadi kita tidak datang ke stadion, kita nonton bola dan kita bisa meliput hasil dari pertandingan bola. Kemudian observasi diam-diam, kita datang ke suatu tempat kejadian, kemudian diam-diam kita melakukan pengamatan terhadap suatu kegiatan atau peristiwa yang bisa kita gunakan untuk liputan. Kemudian sumber berita. Jadi sumber berita itu kita yang pertama bisa melakukan observasi langsung dan tidak langsung dari situasi berita. Boleh. Jadi yang paling bagus tetap kita melakukan observasi langsung. Kemudian yang selanjutnya kita bisa mendapatkan berita melalui proses wawancara kepada narasumber. Tentunya narasumber yang kita pilih harus narasumber yang benar-benar sesuai dengan berita yang kita tulis. Bisa juga orang yang ahli dalam bidangnya, saksi, atau orang yang terlibat di dalam suatu kejadian. Yang ketiga adalah pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik. Ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan dokumentasi publik untuk penelitian. Misalkan ke perpustakaan, kita melihat data-data statistik dan lain-lain. Kemudian partisipasi dalam peristiwa. Kita berpartisipasi di dalam peristiwa secara langsung. Kemudian selanjutnya 10 prinsip penulis. Jadi ini ada salah satu seorang penulis terkenal namanya Robert Gunning, pernah menjadi konsultan pada lebih dari 100 harian di beberapa daerah. Ini di internasional ya. Ia mengembangkan 10 prinsip penulis secara jelas. Yang pertama, nah ini termasuk menulis berita ya. Usahakan agar kalimat rata-rata pendek. Karena kalimat yang pendek itu lebih mudah dipahami daripada kalimat yang panjang. Menulis berita pun demikian. Jadi gunakan kalimat yang pendek, jangan panjang-panjang. Kemudian pilih yang sederhana daripada yang kompleks. Kalau bisa membuat kalimat yang sederhana, buat kalimat itu sederhana, jangan yang kompleks dan membingungkan. Kemudian yang ketiga adalah pilihlah kata-kata yang lazim, yang biasa dipahami masyarakat. Jangan menggunakan kata-kata yang malah justru membingungkan gitu ya. Kemudian hindari kata-kata yang tidak perlu. Kalau tidak perlu dihindari. Yang kelima, beri kekuatan pada kata kerja. 6, tulislah sebagaimana Anda bicara. Kemudian gunakan istilah yang bisa digambarkan oleh pembaca. Yang kedelapan, hubungkan dengan pengalaman pembaca Anda. Dan 9, gunakan sepenuhnya variasi. Yang terakhir 10, menulislah untuk menyatakan bukan untuk mempengaruhi. Ini adalah 10 prinsip menulis seperti apa yang disampaikan oleh Robert Gunning. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya Muhammad Nur Asin, hanya bisa menyampaikan sedikit materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. With